Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raziah, NIM 2103300022, Akuakultur 4, akan mempresentasikan tugas kuliah dari mata kuliah Biologi Reproduksi Ikan, yaitu proses reproduksi ikan pari Dasyatis sp. dengan dosen pengampu Mahdaliana SPI MSI. Tujuan dan manfaatnya yaitu tujuan untuk mengetahui proses reproduksi ikan pari Dasyatis sp. 2. Untuk mengetahui teknik pemijahan ikan pari Dasyatis sp. Manfaatnya yaitu dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai proses reproduksi ikan pari atau Dasyatis sp sehingga dapat berguna untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Latar belakang ikan pari atau sering juga disebut dengan ikan peh termasuk dalam ikan yang bertulang rawan, memiliki keragaman yang sangat banyak, di mana golongan ikan pari dapat dijumpai dalam 13 famili dan 560 jenis. Ikan pari termasuk dalam ikan bertulang rawan dan grup Cartilaginous. Ikan pari mempunyai bentuk tubuh gepeng melebar depreset, di mana sirip-sirip dada pectoral fish yang melebar dan menyatu dengan sisi kiri kanan kepalanya, sehingga tampak atas atau tampak bawahnya terlihat bundar atau oval. Pada beberapa spesies, ekor ikan pari dilengkapi duri menyengat sehingga disebut ikan pari. Mata ikan pari umumnya terletak di kepala bagian samping. Posisi dan bentuk mulut adalah terminal atau terminal mouth dan umumnya bersifat predator. Nah, selanjutnya klasifikasi ikan pari. Menurut Anonim 2008, ikan pari termasuk dalam kingdom Animalia, kelas Chondrichthyes, subkelas Elasmobranchi, filum Chordata, subfilum Vertebrata, familia Dasyatidae, genus Mystus, spesies Dasyatis sp. Prosedur kerja. 1. Jenis reproduksi. 2. Kebiasaan dan proses kawin dan masa bunting ikan pari. 3. Proses pembuahan telur eksternal. 4. Proses pembuatan sarang dan perawatan telur. Dan yang kelima, proses ikan pari melahirkan dan cara induk merawat anaknya. 1. Jenis reproduksi. Nah, ikan pari berkembang biak dengan berbagai cara. Beberapa spesies bereproduksi menggunakan fertilisasi eksternal, yakni telur diletakkan dan dibuahi di luar tubuh betina. Namun ada juga spesies lain yang bereproduksi melalui pembuahan internal. Pembuahan jenis ini yakni sperma jantan dimasukkan ke tubuh betina, sel telur diletakkan dan dibuahi di dalam tubuh betina. Di sisi lain, beberapa spesies ikan pari ada yang bereproduksi melalui reproduksi aseksual. Artinya, seekor pari betina yang bisa menghasilkan keturunan tanpa kawin dengan pari jantan. Selanjutnya yaitu kebiasaan dan proses kawin dan masa bunting ikan pari. Ikan pari bereproduksi melalui ovoviviparity atau ovovivipar. Artinya telur akan dibuahi dan diinkubasi di dalam betina dan menetes di dalam tubuh pari betina. Biasanya jantan dan betina berkumpul dalam kelompok besar atau saling melingkari di perairan dangkal. Seringkali juga di muara atau laguna pesisir. Untuk menarik perhatian pasangan, pejantan akan menampilkan suatu tarian berupa kepakan sayapnya dan menghasilkan suara. Setelah tertarik, pari betina akan membiarkan jantan mendekati dan mengendus tubuhnya. Selama proses ini, pejantan akan menggigit ekor betina yang membantu merangsang pari betina untuk kawin.
Pari jantan akan mengirim sperma ke saluran telur betina menggunakan transfer. Lalu pari betina akan menampung dengan kloaka. Setelah proses kawin, ikan pari betina menjadi bunting dan membawa bayi ikan pari di dalam tubuhnya selama kurang lebih 6 bulan. Selama waktu ini, betina tidak akan makan atau menyusui secara teratur karena bayi ikan pari mendapatkan makanan dari kantung kunir telurnya di dalam tubuh. Bayi ikan pari akan mulai bergerak bebas di dalam tubuh betina selama periode ini. Menjelang akhir kehamilan, betina akan mulai mencari tempat yang aman untuk melahirkan dan biasanya akan pergi ke perairan dangkal untuk melakukannya. Selanjutnya, proses pembuahan telur eksternal. Ikan pari juga berkembang biak melalui proses yang disebut ovoparity, yang merupakan bentuk pembuahan sel telur. Saat ikan pari betina siap bereproduksi, ia melepaskan telurnya ke dalam air. Telur-telur ini dibawahi ikan pari bejantan yang melepaskan sperma di dalam air, kemudian bergabung menjadi embrio. Embrio kemudian diinkubasi selama sekitar 2 minggu sebelum menetas. Selanjutnya yaitu pembuatan sarang dan perawatan telur. Setelah ikan pari betina siap bertelur, dia akan mulai membangun sarang. Ini biasanya dilakukan dengan mengikis pasir dengan sirip dada dan mendorong dengan tubuhnya. Sarang biasanya dibangun di perairan dangkal, dan betina akan sering kembali ke tempat yang sama untuk bertelur. Setelah sarang selesai, betina akan menyimpan telur satu persatu ke dalam sarang, lalu jantan akan membuahi dengan spermanya. Pari betina kemudian akan merawat telur dan mengaduk pasir dengan lembut di sekitar telur dengan sirip dadanya. Ini akan membantu melindungi telur dan menjaganya tetap teroksigenasi sampai menetas. Selanjutnya, proses melahirkan dan cara induk pari merawat anak pari. Ikan pari berkembang biak dengan melahirkan, sebuah proses yang terjadi setahun sekali dan biasanya terjadi di perairan yang lebih hangat. Pada masa kehamilan ini biasanya berlangsung antara 4 dan 10 bulan. Cara pari membesarkan anak juga terbilang unik. Setelah kawin, betina bertelur dalam jumlah besar yang menempel di dasar laut atau tempat lainnya. Telur kemudian menetas setelah beberapa minggu menjadi bayi ikan pari. Pari biasanya memberikan perlindungan dan mencegah telur sampai menetas. Setelah telur menetas, ikan pari muda harus berjuang sendiri di lautan. Pari dapat berenang dan berburu makanan segera setelah menetas dan akan tetap dekat dengan induknya untuk melindungi sampai tubuh mereka cukup besar untuk hidup seorang diri. Kesimpulannya yaitu, pada beberapa spesies, ekor ikan pari dilengkapi duri penyengat sehingga disebut ikan pari. Mata ikan pari umumnya terletak di kepala bagian samping. Ikan pari bereproduksi melalui ovoviviparity atau ovovivipar. Artinya telur akan dibuahi dan diinkubasi di dalam betina dan menetas di dalam tubuh pari betina. Jika ikan pari merasa terancam, maka mereka akan mengangkat ekornya yang berduri untuk menyerang predator ataupun sesuatu yang mereka anggap mengancam. Selanjutnya yaitu video cara ikan pari bereproduksi. Seperti inilah proses kawin ikan pari. Berbeda dengan ikan pada umumnya, ikan pari adalah golongan ovovivipar seperti hiu. Embrio berkembang di dalam telur dan menetas ketika masih berada di dalam tubuh induknya. Kemudian keluar seolah-olah melahirkan seperti mamalia. Tidak seperti ikan lain yang bertelur, kebanyakan ikan pari dan ikan bertulang rawan pada umumnya adalah vertebrata ovovivipar, yaitu pembuahan secara internal dan embrio berkembang di dalam tubuh betina hingga lahir. Dalam video ini, terlihat seekor ikan pari sedang melahirkan di sebuah akuarium di Afrika Selatan. Setelah beberapa menit mengalami disorientasi,
dan memahami lingkungannya, bayi yang baru lahir dapat bergerak, berenang, dan bertahan hidup seperti pari dewasa.